Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video tentang mata kuliah desain algoritma di pertemuan 10 tentang kompleksitas asimptotik ya. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang kompleksitas algoritma. Ini sekarang kita akan bahas yang khusus ya, yaitu kompleksitas asimptotik. Gunanya apa? Ini gunanya adalah untuk menyeragamkan perhitungan kompleksitas yang kita bahas sebelumnya. Ya. Dalam hal ini adalah kompleksitas waktu. Ya. Nah, di kompleksitas asimptotik ada namanya notasi asimptotik ya. Notasi asimptotik ini merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi dari n kecil, himpunan dari n besar yang bernilai cukup besar. Ya. Notasi ini digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Ya. Ini merupakan fungsi f yang memetakan n ke r plus, ya, ke bilangan real plus, ya maksudnya. Nah, kompleksitas asimptotik itu juga ada tiga macam ya. Yang pertama adalah keadaan terbaik atau best case-nya. Ini lambangnya adalah big omega ya. Jadi kayak ada omega itu namanya adalah big omega ya. Big omega ini maksudnya adalah sebuah fungsi itu kompleksitas itu dinyatakan sebagai Tn adalah big omega Fn jika terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn itu lebih besar atau sama dengan Cfn untuk N lebih besar sama dengan N0 ya. Kemudian ada keadaan terburuk atau worst case. Ini lambangnya adalah big O ya. Jadi ada O, di situ ada titik ya. Itu adalah big O ya. Big O ini jadi sebuah fungsi kompleksitas itu dinyatakan sebagai Tn adalah big O dari Fn jika terdapat konstanta C dan N0 sehingga Tn itu kurang dari sama dengan Cfn ya. Untuk N lebih besar sama dengan N0 ya. Lalu ada keadaan rata-rata atau average case. Ini lambangnya adalah big theta, itu huruf theta ya, theta titik ya. Nah, big theta ini ya sebuah fungsi di kompleksitas dinyatakan sebagai Tn adalah theta dari big theta dari Fn jika Tn itu adalah big O dari Fn atau dan juga Tn itu adalah big omega dari Fn ya. Nah, sebelumnya sudah saya bilang bahwa kinerja algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan worst case-nya, keadaan terburuknya ya. Untuk apa? Karena diharapkan algoritma tersebut dapat dieksekusi pada suatu komputer dengan waktu maksimal sama dengan worst case-nya. Jadi waktu maksimalnya diharapkan jadi di bawahnya ya. Nah, kita akan membahas hanya big O saja karena big O ini adalah worst case ya. Jadi kita hanya khusus membahas big O saja. Untuk menentukan big O ini ya, cara menentukannya adalah misalnya seperti ini ya. Ada matematikanya. Misalnya sebuah algoritma kompleksitas waktunya adalah 2n kuadrat plus 6n plus 1. Nah, kita bisa di sini kalau n-nya 10 maka Tn-nya menjadi 261. Sedangkan n kuadrat nilainya 100 ya. Kemudian kalau n-nya 100 maka Tn-nya menjadi 2601. N kuadrat menjadi 10.000. Kalau 1000 menjadi 2.006.001. Sekarang n kuadratnya menjadi 1000 ya. Dan kalau n 10.000 misalnya, maka Tn-nya menjadi 200.060.001 dan n kuadrat nilainya 100.000. Nah, dari sini ya, dari dua tabel ini bisa kita lihat bahwa Tn dan n kuadrat itu mempunyai pergerakan yang mirip. Dia hanya berbeda dengan di koefisien dan variabel yang derajatnya lebih rendah ya. Oleh karena itu, maka bisa lihat bahwa tadi sudah saya bilang bahwa untuk n yang besar, maka pertumbuhan Tn-nya akan sebanding dengan n kuadrat ya. Dia sebanding, tapi bukan yang sama ya, tapi sebanding aja ya. Dengan kata lain, Tn itu tumbuh seperti n kuadrat ya, mirip ya. Dia cuma beda dikit lah paling, nggak banyak ya. Dapat dikatakan bahwa Tn itu mempunyai order n kuadrat, atau bisa dikatakan sebagai Tn adalah On kuadrat ya. Jadi seperti itu maksudnya, Tn adalah On kuadrat. Nah,
Untuk notasi big O itu ada teoremanya ya. Yang pertama teorema dasarnya, kalau Tn itu adalah AM n pangkat m ditambah AM min 1 n kali n m min 1 pangkat m min 1 dan seterusnya sampai tambah A1n tambah A0, maka Tn-nya diambil adalah pangkat yang paling tinggi, yaitu n pangkat m ya. Jadi Tn-nya adalah Tn adalah O big O n m, n pangkat m ya. Kemudian kalau ada pernyataan big O C kali Fn, maka C-nya bisa dibuang ya, menjadi big O Fn saja ya. C itu adalah sebarang konstanta ya. Jadi konstanta tidak dipedulikan di big O ya. Kemudian kalau ada Fn, maka bisa dikatakan bahwa Fn itu adalah big O dari Fn ya. Kemudian jika T1n itu adalah big O dari Fn dan T2n adalah big O dari Gn, maka T1n tambah T2n adalah big O dari Fn tambah big O dari Gn, atau bisa juga dituliskan sebagai maksimum dari Fn dan Gn, big O dari maksimum Fn dan Gn ya. Kalau misalnya T1n dikali T2n, kalau dikali ya, adalah big O dari Fn dikali big O dari Gn ya, sama dengan big O dari Fn kali Gn ya. Nah, cara menentukan maksimumnya bagaimana? Perhatikan, lihat di butir ketiga, yaitu urutan spektrum dari notasi big O ya. Yang paling kecil adalah big O1, kemudian big O log n, big O n. Jadi kalau misalnya ada untuk penjumlahan, misalnya big O O1 ditambah big O log n, maka hasilnya adalah big O log n. Karena maksimumnya yang lebih besar adalah big O log n ya. Big O log n, lalu big O n, lalu big O n kuadrat, kemudian big O n kubik, dan seterusnya. Kemudian big O 2 pangkat n, dan yang paling besar adalah big O n faktorial ya, itu n faktorial. N faktorial, maka sudah pasti jawabannya adalah big O n faktorial karena dia paling besar ya. Atau seperti ini soal matematikanya. Misalnya T1n-nya adalah big O n dan T2n-nya adalah big O n kuadrat, maka T1 tambah T2-nya adalah big O maksimum dari n dan n kuadrat ya. N dan n kuadrat tadi bisa kita lihat di sini, yang lebih besar adalah n kuadrat, maka hasilnya adalah big O n kuadrat ya. Kemudian T1 kali T2-nya adalah big O dari n kali n kuadrat, atau bisa kita katakan sebagai big O n kubik ya, seperti itu. Jadi kalau perkalian cukup dikali saja, tapi kalau penjumlahan cari yang maksimumnya ya. Kemudian big O 5n kuadrat itu adalah sama dengan big O dari n kuadrat. Nah, jadi 5-nya diabaikan. Big O tidak memperhatikan angka, dia hanya variabelnya saja ya. Kalau misalnya ada Tn itu n kuadrat, maka n kuadrat itu bisa dikatakan sebagai big O n kuadrat ya. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang aritmatika yang dikit. Sekarang kita akan menerapkan pada algoritma. Caranya bagaimana untuk menentukan big O dalam sebuah algoritma ya. Nah, selain dengan menghitung Tn terlebih dahulu, maka notasi big O itu dan instruksi pada algoritma dapat ditentukan langsung dengan panduan berikut ini. Jadi ini adalah panduan yang penting ya untuk menentukan notasi big O dari suatu algoritma ya. Yang pertama yaitu pengisian nilai atau assignment, perbandingan, operasi aritmatika, operasi penerimaan dan pempecahan input, operasi penampilan output, dan pengembangan nilai pada pendefinisian fungsi. Itu waktunya adalah big O 1 ya. Jadi kalau ada operasi-operasi seperti ini, pengisian nilai atau misalnya yang sama dengan itu, kemudian perbandingan kurang dari, lebih dari, misalnya operasi aritmatika tambah kurang kali bagi, misalnya operasi penerimaan dan pembacaan input itu input next line misalnya, atau sistem out print ln gitu misalnya. Operasi penampilan output itu sistem out print ln ya. Dan pengembangan nilai pada penelitian fungsi yaitu misalnya return misalnya x misalnya, atau return false misalnya, maka itu butuh waktunya O1 ya, big O1. Kemudian pengaksesan elemen array atau memilih field dari sebuah record ya, membutuhkan waktu big O1 ya. Pencabangan if else itu membutuhkan waktu yang sama dengan waktu pengeksekusian kondisi ditambah dengan
waktu maksimum dari blok if dan blok else-nya. Ya. Jadi kalau if dan else yang lebih besar dari else, maka yang dihitung adalah else-nya. Tapi kalau if lebih besar, maka dihitung adalah if-nya. Ditambah dengan eksekusi dari kondisinya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya aturannya adalah blok for, blok iterasi for itu waktu kebutuhan waktunya adalah sama dengan jumlah iterasi dikalikan dengan kompleksitas waktu badan blok. Ya. Kemudian blok while dan repeat until atau do while itu waktunya sama dengan jumlah iterasi dikali dengan waktu kondisi dan badan blok. Ya, seperti itu. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memanggil fungsi atau prosedur adalah big O1. Ya, seperti itu. Jadi misalnya X sama dengan alpha atau X sama dengan tulis 5 ya. Berarti itu butuh waktu O1 big O1 saja ya. Nah, contohnya saya punya program seperti ini. Ini tidak diketik, hanya untuk demo saja ya. Kita mau menentukan big O-nya berapa ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Pertama adalah kita hitung dulu yang while ya, karena itu blok paling dalam, yaitu while K kurang dari sama dengan 8 ya. Itu kompleksitasnya adalah 7 kali O1 atau dengan kata lain big O1 ya. Kenapa 7? Karena itu dieksekusi sebanyak 7 kali ya. Sudah pasti itu 7 kali karena nilai K awalnya adalah 1 ya. Maka 7 kali big O1 hasilnya adalah big O1. Ingat, berapapun dikali big O maka hasilnya tetap big O itu sendiri ya. Dia tidak peduli konstanta ya. Kemudian system.out.print K ya. Ini butuh waktu big O1 karena dia hanya memanggil prosedur print ya. Kemudian K++ itu butuh waktu big O1 ya. Karena itu pemanggilan operator ya. Lalu operator tutupnya tidak dihitung, berarti 0. Maka jumlahnya adalah O1 tambah O1 tambah O1 atau dikatakan sebagai O1 ya. Kemudian static void cetak angka, ini yang blok yang di luar ya. Static void cetak angka itu 0 karena itu hanya sebagai judul saja, berarti kita tidak panggil ininya apa namanya, judulnya ya, kita tidak panggil itu. Kemudian K sama dengan 1 itu kompleksitasnya adalah O1 ya. Kemudian setelah K1 itu ada di bawahnya adalah blok 1 blok 1 itu tadi sudah kita hitung, yaitu big O1 ya. Dan itu kalau tutup tidak kita hitung ya, maka totalnya adalah big O1 ya. Nah, dengan kata lain, kompleksitas dari algoritma cetak angka ini adalah big O1 ya. Karena blok paling luar adalah blok 2 ya. Blok 2 itu sudah mencakup blok 1 ya. Maka cetak angka itu kompleksitasnya adalah big O1 ya. Nah, algoritma itu bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat big O-nya, tingkat kebesaran big O-nya ya. Kelompok pertama adalah big O1 atau dikatakan sebagai konstan, yaitu waktu pengeksekusian algoritmanya tetap tidak tergantung dari ukuran input. Misalnya adalah algoritma penukaran positif dua bilangan. Ini adalah algoritma yang paling cepat ya, paling makus ya. Kemudian adalah big O log n. Ini masih makus juga ya, walaupun sudah mulai meningkat ya, yaitu kelompok logaritmik ya. Ini adalah algoritma yang laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan waktu n ya. Algoritma yang termasuk dalam kelompok ini akan memecahkan persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi subpermasalahan yang lebih kecil yang berukuran sama. Contohnya adalah algoritma binary search ya, itu butuh waktu big O log n ya. Kemudian adalah big O on atau linear. Ini umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen inputnya dikenai proses yang sama. Contohnya adalah algoritma sequential search. Kemudian ada big O n log n ya. Ini nama kelompoknya adalah n log n ya. Ini tiga kelompok ini boleh digunakan tapi sudah mulai tidak makus ya. Masih bisa dijalankan kalau spek laptop kalian atau komputer kalian itu bagus ya. Ini terdapat pada algoritma yang memecahkan permasalahan menjadi beberapa supermasalahan lebih kecil. Kemudian setiap supermasalahan itu diselesaikan secara independen dan terakhir dia digabungkan ya. Solusi masing-masing supermasalahan menjadi solusi global. Contohnya adalah algoritma divide and conquer. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada big O n kuadrat. Ini bisa dikatakan sebagai quadratic
yaitu hanya praktis digunakan untuk permasalahan yang berperan kecil. Ya. Umumnya, algoritma yang termasuk kelompok ini memproses setiap input dalam 2 blok yang besar. Jadi dalam for itu adalah for lagi, itu kuadratik. Ya. Kemudian big O n pangkat 3 atau kubik ini sama dengan kuadratik tadi, bedanya adalah dia ada 3 blok yang besar. Jadi dalam for ada for lagi, jadi for 3 kali ya, for gitu. Itu kubik. Ketiga algoritma ini masih boleh digunakan, tapi kalau spek komputer kalian bagus ya. Sedangkan yang terakhir ini yang sangat tidak mampus ya. Ini bukan sebaiknya, harus dihindari, sedapat mungkin hindari ya. Karena ini bisa menyebabkan komputer kalian nge-hang ya. Tidak akan mati sendiri ya, akan rusak ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok eksponensial atau big O 2 pangkat n. Ini ada algoritma yang mencari solusi persoalan secara brute force ya. Sebagai contoh adalah algoritma pencarian sirkuit Hamilton. Ya. Terakhir yang algoritma yang paling tidak mampus adalah big O n faktorial atau dikatakan sebagai kelompok faktorial. Ya. Ini memproses setiap input dan menghubungkannya dengan n1 input lainnya. Contohnya adalah algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem. Ini sangat tidak mampus, oleh karena itu wajib untuk dihindari ya, walaupun komputer kalian kuat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jadi inilah cara untuk menyeragamkan kompleksitas algoritma dengan menggunakan notasi asimptotik ya. Nah, mulai minggu depan kita akan membahas algoritma terapan. Jadi dari algoritma terapan itu kalian bisa menentukan berapakah big O-nya ya, seperti itu ya. Saya Reza Budi Perkasa, mohon undur diri dulu di pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.